S20 PENYESLAN Revan. Di ruang kerjanya Revan hanya memainkan ponsel sambil memutar kursinya. Bos kenapa? Apa ada masalah? Tanya Mike yang tiba-tiba di depannya, membuat Revan kaget. Kenapa nggak ketuk pintu dulu? Nggak sopan, ucap Revan dengan wajah sedikit kesal. Aku sudah ketuk pintu, bahkan berulang-ulang. Aku pikir bos ketiduran, ya udah mendingan masuk saja, daripada nungguin lama. Ini tanda tangani, sambil memberikan setumpuk map dari tangannya. Revan langsung meraih dan memeriksanya. Sepertinya bos ada masalah, ada apa? Petik 1 koma. Aku cuma teringat masa kecilku dengan seorang gadis, aku berjanji akan menjemputnya saat kita sudah dewasa. Siapa namanya? Aku juga tidak tahu, saat aku tanya dia cuma minta aku panggil gadis cantik, dan dia adalah anak dari supir papa dulu. Mike hanya menjadi pendengar setia dan sesekali mengangguk. Jadi dari tadi bos memikirkan gadis itu. Revan mengangguk. Kalau gitu bos cari tahu saja di mana rumahnya. Ide yang sangat bagus, aku suka cara pikirmu, tapi apa mungkin dia masih mengingatku? Titik, maksud bos. Mike memastikan. Aku saja sudah lupa, karena aku ketemu dia itu sudah lama, mungkin belasan tahun yang lalu dan itu waktu yang cukup lama, bahkan aku bertemu dengannya hanya sekali. Tapi tidak ada salahnya kan kita coba dulu, apa bos sudah punya alamatnya? Petik 1. Revan menggeleng, mungkin papa tahu. Setelah memikirkan matang-matang rencananya, akhirnya Revan memutuskan akan mencari gadis kecil itu. Sepulang dari kampus, Sahila dan Cindy pergi ke restoran Doni untuk bertemu dengan Nesha sahabatnya dari kampung. Setelah beberapa menit mobil Cindy memasuki halaman restoran Doni. Hai Nes, apa kabar? Wah pengantin baru sekarang makin cantik saja, puji Sahila melihat penampilan Nesha yang sedikit berbeda. Kamu bisa aja sih Sa, aku baik, kamu sendiri gimana? Tanya Nesha balik. Aku juga baik, tapi sekarang aku tinggal di rumah Cindy, karena aku tahu kok, pasti kamu takut sama Revan kan? Sahut Doni dari belakang membuat Sahila terkejut. Dari mana kakak tahu? Dari sikap kamu juga Revan. Revan memang keras kepala dan sombong pada semua orang yang belum dia kenal, tapi sebenarnya dia itu baik. Aku dan dia sudah berteman dengannya lama sekali, tapi tak sekalipun aku dan Iwan bertengkar dengannya, mungkin dia cuma syok saja, karena dia sudah punya wanita yang dicintainya saat itu, tapi sekarang dia sudah bercerai dengan Kania. Apa? Semua menjawab dengan nada kagetnya. Pernyataan Doni tentang Revan pun membuat Cindy sedikit jengkel, karena membela orang yang menyakiti Sahila berkali-kali. Suasana hening pun terjadi sesaat. Tak ada yang bersuara sama sekali, semua orang bergelut dengan pikirannya masing-masing, mencerna setiap kata yang diutarakan Doni. Nesha pun hanya diam tak membantah ataupun menimpali kata suaminya. Apalagi Sahila, sedikit merasa dadanya sesak mengingat penghinaan yang dilontarkan Revan yang berulang-ulang kepadanya. Aku memang tidak membencimu Mas, tapi aku masih belum menerima penghinaanmu yang merendahkanku, tapi apa daya, aku memang tak pantas untukmu. Jika kita dipertemukan suatu saat nanti, aku harap kau sudah tidak membenciku lagi, batin Sahila. Kamu kenapa Sah? Apa ada yang salah dengan ucapanku? Tanya Doni yang melihat Sahila melamun. Sahila menggeleng. Aku hanya berpikir, apakah Mas Revan akan terus membenciku sampai nanti? Apa memang sudah tak ada lagi sedikit tempat untukku, meskipun hanya sebagai orang yang dia kenal, bukan tempat sebagai orang yang dia benci. Mungkin itu butuh waktu Sa, dan aku akan mencoba untuk bicara sama dia, Doni. Sahila menggeleng, aku nggak mau disalahkan lagi Kak, biarlah ini menjadi masa lalu kami, dan mulai sekarang aku akan melupakan semua tentangnya. Aku nggak mau mengingat masa pahit ini, biarlah ini menjadi pelajaran bagiku, bahwa apa yang kita inginkan belum tentu kita dapatkan. Kamu wanita yang sangat baik Sa, aku yakin kamu akan mendapatkan pria yang baik pula. Suara besar dari belakang membuat semua orang menoleh. Kak Iwan. Sahila kaget melihat Iwan menghampiri dan duduk di sampingnya. Bro, gimana bulan madunya? Si pengantin hanya tersenyum mendengar kata Iwan. Kak, ngapain nanya?
Kamu nggak lihat mereka terlihat malu, ucap Sahila sambil melirik Nisha yang menunduk karena malu. Semua ikut tertawa. Apa kamu masih nggak mau menerimaku untuk menjadi kekasihmu? Tanya Iwan serius membuat semua mata menatapnya. Maaf, lebih baik kakak mencari wanita lain. Aku hanya ingin fokus dengan kuliahku, dan aku nggak ingin mengecewakan Papa Cakra. Beliau ingin aku menjadi wanita yang sukses, dan aku akan mengabulkannya, karena aku anggap itu permintaan seorang papa pada anaknya. Tapi kamu nggak berharap sama Revan si brengsek itu kan? Ucap Iwan yang langsung menjelekkan Revan. Sahila menggeleng. Ini semua murni dari hatiku yang paling dalam, aku hanya ingin sendiri, lagi pula aku bisa bebas, ya kan Sin? Sahila sambil memegang tangan Cindy. Baiklah kalau gitu, aku dan Cindy pulang dulu, ucap Sahila sambil melihat jam yang melingkar di tangannya. Setelah pamit dari semua temannya, Sahila dan Cindy berlalu keluar restoran. Di dalam mobil Sahila hanya melihat luar, tiada kata yang diucapkan dari keduanya. Di kediaman Pak Cakra. Pak, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan, mungkin ini memang sudah lama, tapi aku harap Papa masih mengingatnya, kata Revan di sela-sela makan malamnya bersama sang papa. Tanya saja, kalau Papa tahu pasti akan Papa jawab. Apa Papa tahu di mana rumah Paman? Tanya Revan membuat Pak Cakra tersendat dan terkejut. Paman adalah panggilan ayah Sahila sewaktu masih menjadi supir Pak Cakra, dan tugasnya yang paling utama adalah mengantar Revan kemanapun Revan pergi. Kenapa kamu tanya rumahnya? Apa kamu ingat sesuatu? Ucap Pak Cakra sedikit santai. Revan hanya mengangguk. Pak Cakra berlalu menuju kamarnya dan mengambil selembar kertas bertuliskan alamat. Apapun yang terjadi, Papa harap kamu akan menerimanya dengan ikhlas, dan Papa mau secepatnya kamu ke sana, apa perlu Papa antar? Sepertinya Papa tahu sesuatu dengan nada bicaranya, lirih Revan. Tidak, aku akan pergi dengan Mike. Baiklah, besok kamu berangkatlah. Dan hati-hati di jalan, dan Papa akan selalu berdoa semoga kamu cepat mendapatkan jawabannya, tapi apapun itu ingat kamu harus ikhlas. Apapun kenyataan yang kamu dapat nantinya, Papa akan selalu mendukungmu, semoga masih ada harapan untuk meraih kebahagiaan, dan semoga kamu menyesali semua perbuatan kamu, kesombongan kamu, yang selama ini ada di diri kamu lebur, batin Pak Cakra. Setelah mendapatkan sebuah alamat dari Papa Cakra, Revan dengan tak sabarnya mengirim pesan untuk Mike. Revan menyuruh Mike untuk mengosongkan jadwal kerjanya dalam sehari. Mike, kamu antar aku ke alamat ini, ucap Revan sambil menyodorkan selembar kertas. Tapi aku belum terlalu hafal jalan bos, aku kan baru di sini, dan itu saja aku nggak pernah jalan-jalan, keluh Mike membuat Revan mendecak kesal. Kau ini, udah jalan aja, nanti aku kasih tahu. Mike menjalankan mobilnya dengan arahan dari Revan, karena semenjak di Indonesia Mike memang tak pernah jalan-jalan, karena jadwalnya yang selalu padat dan perintah-perintah dari bosnya yang tak pernah berhenti, meskipun hari libur, pasti ada saja titah dari Revan. Setelah beberapa jam Revan mulai heran dengan jalan yang dilewatinya. Berhenti, ucap Revan tiba-tiba membuat Mike meminggirkan mobilnya dan matikan mesinnya. Kenapa bos? Apa kita salah jalan? Revan melihat tulisannya dengan seksama, dan berpikir sejenak. Revan menggeleng. Terus bagaimana ini, kita balik atau lanjut? Tanya Mike penuh kepastian. Jalan saja. Perasaan aku pernah ke sini, tapi kemana? Batin Revan sambil mengingat-ingat. Bos, apa benar ini adalah alamatnya? Tanya Mike saat masuk ke sebuah perkampungan. Revan hanya mengangguk. Revan terus menunjukkan jalannya pada Mike, sampai tibalah mereka di sebuah rumah sederhana, yang gak asing lagi bagi Revan. Mike, sepertinya aku pernah ke rumah ini, apa memang kita salah jalan? Akhirnya Mike turun dan bertanya pada orang kampung yang sedang lewat, dan benar itu adalah alamat yang dicarinya. Betul bos dan itu rumahnya, menunjuk rumah di depannya, rumah yang sederhana namun terlihat asri. Nggak mungkin Mike ini pasti salah, nggak mungkin ini alamatnya, ucap Revan dengan nada terkejutnya saat mengingat rumah siapa yang ada di depannya sekarang. Maksud bos apa? Mike ikut bingung. Apa aku sedang mimpi sekarang?
Nggak mungkin ini rumah paman, kalau ini memang rumah paman, berarti gadis kecil itu. Ark, Revan mengerang sambil menjambak rambutnya dengan kedua tangannya, membuat Mike semakin panik. Bos kenapa? Apa ada yang salah? Tanya Mike serius. Mike pukul aku sekarang, ucap Revan sambil memegang kedua tangan Mike dan memukulkan ke pipinya.